Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng patepang deui sareng simkuring Irfan Saprudin. Dina kasempatan ayeuna simkuring baris narangkeun perkawis ngeunaan panca kaki. Tah naon sih anu disebut panca kaki? Nah, sarua jeung Pancasila, Panca Indra jeung panca-panca anu sajana. Nah, anu disebut panca kaki nyaeta pernahna jalma ka jelema sejen anu masih sakulawarga atau anu masih baraya. Oke, baiklah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menerangkan satu materi dalam bahasa Sunda dengan istilah panca kaki. Nah, apa sih yang disebut dengan panca kaki? Panca kaki apakah sama dengan Pancasila, Panca Indra, atau panca-panca yang lainnya? Dalam bahasa Sunda mempunyai dua arti, yaitu istilah kata benda dan juga istilah kata kerja. Dalam arti istilah kata benda, panca kaki artinya hubungan manusia dengan manusia lainnya yang masih yang masih terikat dalam satu hubungan keluarga atau kerabat. Kemudian dalam arti kata kerja, panca kaki artinya mencari hubungan antara seseorang dan seseorang yang lainnya, atau juga bisa disebut dengan mencari satu hubungan kekerabatan. Oke, dalam bahasa Sunda panca kaki terbagi dalam beberapa bagiannya. Ada panca kaki rundayan atau turunan, ada panca kaki kaluhur atau ke atas, ada juga panca kaki kagigir atau ke pinggir atau setara ya. Dan ada pula istilah-istilah lainnya yang masih berhubungan dengan istilah panca kaki atau hubungan suatu keluarga atau hubungan kekerabatan. Yang pertama kita akan membahas yaitu panca kaki, istilah panca kaki ke handap atau ke bawah ya. Yang pertama, turunan pertama ada anak ya. Pertama ada anak, atau juga dalam bahasa Sunda disebut budak ya. Anak dalam bahasa Sunda disebut, sama bahasa Indonesia Sunda juga disebut anak dan juga disebut atau budak. Jadi kalau misalnya anak kecil dalam bahasa Sunda yaitu budak leutik. Kemudian turunan kedua ada incu atau cucu ya. Jadi turunan pertama anak, turunan kedua incu atau cucu. Nah, kemudian turunan selanjutnya anak dari cucu yaitu disebut buyut. Kemudian turunan-turunan ke bawahnya ada disebut bao, ada disebut janggawareng, ada disebut kait siwur. Oke, mungkin untuk detailnya kalian bisa nanti saya kasih link di bawah, silahkan kalian bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, kemudian ada juga istilah panca kaki kaluhur atau ke atas. Nah, yang pertama tentu saja kita memiliki orang tua. Dalam bahasa Sunda orang tua disebut kolot atau sepuh. Oke, ada orang tua yaitu ayah, ayah disebut bapak. Ada bisa juga disebut rama ya, ada bapak rama. Kemudian ibu, ibu bisa disebut indung, ibu disebutnya indung atau biang. Kemudian orang tua dari ayah ibu kita yaitu disebut ada kakek dan nenek. Nah, kakek dalam bahasa Sunda disebut aki. Kemudian nenek dalam bahasa Sunda disebut nini. Kemudian orang tua dari kakek nenek kita disebutnya buyut. Dan kemudian pasnya lagi disebut bao, janggawareng, kait siwur, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada panca kaki dengan hubungan ke pinggir atau kagigir, yaitu hubungan yang setara. Yang setara biasanya ada saudara, ada adik, ada kakak. Dalam bahasa Sunda adik disebut adi atau rai. Kakak dalam bahasa Sunda disebut raka atau lancek, lancek atau raka. Untuk kakak laki-laki biasanya kita panggil aa atau akang. Dan untuk kakak perempuan biasanya kita memanggil teteh. Kemudian ada yang disebut dengan saudara dari orang tua kita yaitu ada paman dan bibi. Paman dalam bahasa Sunda disebut mang atau mamang. Bibi dalam bahasa Sunda disebutnya bibi juga. Merupakan panggilan untuk saudara atau adik ya, adik dari ayah atau ibu kita. Nah, sementara saudara tua dari orang tua, kakaknya orang tua, baik laki-laki ataupun yang perempuan biasanya disebut uwa. Nah, kemudian ada keponakan. Dalam bahasa Sunda keponakan disebut alo. Sepupu dalam bahasa Sunda ada beberapa sebutan. Yang pertama ada kapi adi. Kapi adi yaitu adik sepupu ya, anaknya emang atau anak bibi. Itu disebutnya kapi adi. Kemudian kalau misalnya anak uwa itu disebut kapi lancip, kakak sepupu.
Nah, untuk selengkapnya bisa juga kalian baca di artikel yang linknya nanti saya sertakan di bawah. Nah, kemudian ada istilah lainnya, yaitu istilah pancakaki yang dihubungkan oleh satu ikatan pernikahan. Yang pertama tentunya pasangan kita. Pasangan kita misalnya untuk laki-laki, pasangannya perempuan yaitu istri. Nah, istri dalam bahasa Sunda disebutnya pamajikan. Nah, istri juga bisa disebut dengan sebutan bojo. Nah, kemudian pasangan dari istri yaitu suami. Suami dalam bahasa Sunda disebut salaki atau juga bisa disebut caroge. Nah, kemudian tentu saja dalam ikatan pernikahan ada yang disebut mertua ya. Mertua dalam bahasa Sunda disebut mitoha. Nah, kemudian menantu. Menantu dalam bahasa Sunda disebut minantu. Nah, kemudian ada saudara dari pasangan kita yaitu ipar, misalnya adik ipar. Adik ipar disebut adi beteung. Nah, sementara untuk kakak ipar disebut dahuan. Nah, kemudian istilah lainnya ada juga yang disebut baraya. Baraya artinya yaitu kerabat ya. Orang yang masih ada ikatan saudara itu disebutnya baraya. Kemudian ada juga yang disebut karuhun. Karuhun itu yaitu nenek moyang ya, nenek moyang dari orang tua kita pada zaman dahulu. Itu disebutnya karuhun. Oke, kemudian saya ingin membahas satu hal yaitu yang unik dalam bahasa Sunda. Ada yang disebut dengan kecap sulur. Kecap sulur yaitu kecap kata pengganti. Kata pengganti yang berarti kepemilikan, yang khusus digunakan dalam istilah pancakaki ini. Dalam bahasa Sunda Loma atau kasar biasanya kita menyebut orang tua, misalnya bapak saya, bapak urang, ibu saya, indung urang, indung maneh, bapak maneh. Nah, kemudian dalam bahasa Sunda formal atau bahasa Sunda halus ada istilah khusus kata ganti kepemilikan saudara atau kepemilikan keluarga. Nah, untuk kepemilikan kepada diri sendiri menggunakan kata pun. Dalam bahasa Sunda ini hanya berlaku untuk penyebutan istilah keluarga ya. Nah, sementara untuk orang lain menggunakan kata tuang. Misalnya saya menyebut bapak saya, pun bapak, ibu saya, pun biang, kakak saya, pun lanceuk, adik saya, pun adik, nenek saya, pun nini, kakek saya, pun aki, anak saya, pun anak, suami saya, pun lanceuk. Sama dengan kakak, yaitu dalam penggunaan kata kepemilikan. Suami saya berarti disebutnya pun lanceuk. Istri saya pun bojo, paman saya pun paman, bibi saya pun bibi, cucu saya pun incu. Nah, kemudian untuk kepemilikan orang lain menggunakan kata tuang. Misalnya ayah Anda, tuang Rama, ibu Anda, tuang ibu, kakak Anda, tuang Raka, adik Anda, tuang Rai, bibi Anda, tuang ibu, paman Anda, tuang Rama, anak Anda, tuang Putra, suami Anda, tuang Raka, istri Anda, tuang Rai, kakek atau nenek Anda disebutnya tuang Eyang, cucu Anda, tuang Putu. Nah, kalau diperhatikan ternyata ada penggunaan kata-kata bila dihubungkan dengan kata pun atau tuang ya. Misalnya kalau untuk ibu saya menggunakan kata pun biang. Untuk ibu Anda menggunakan kata tuang ibu. Nah, untuk kata-kata lainnya juga ada perbedaan. Nah, ini kadang orang Sunda juga sering terbalik ya antara penggunaan kata pun dan tuang. Oke, jadi untuk kalau misalnya sudah tahu, jadi jangan sampai kebalik ya. Masa ada yang pernah nanya ke saya, mungkin maksudnya bagaimana kabar istri Anda? Nah, dia bilangnya kumaha pun istri teh damang, kan rada aneh gitu. Nah, itu terbalik ya. Jadi jangan sampai terbalik antara penggunaan kepemilikan untuk orang lain dan diri sendiri. Nah, rupina mung sakitu bae anu tiasa kapihatur dina denget ayeuna, mudah-mudahan katampi sareng mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten bilih seueur kalepatannya sami abdi oge masih diajar keneh. Pamungkas simkuring Irfan Saprudin amit mundur amit mungkur. Hatur nuhun tina perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.